Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Irma Suryani, NPM 221690001. Saya akan mempresentasikan mata kuliah analisa dan pengembangan kurikulum dengan materi yaitu tentang fondasi sosiologis kurikulum. Nah, di sini kita berbicara mengenai landasan sosiologis kurikulum. Landasan sosiologis kurikulum ini adalah menganalisis tentang individu, masyarakat, dan kebudayaan yang membuat saling hubung antara ide-ide, cita-cita, aspirasi, dan harapan masyarakat terhadap pendidikan. Terus kurikulum ini tidak bisa dipisahkan dari masyarakat. Kurikulum terkait erat dengan masyarakat, itu dari buku Brandy dan Brandy 2007. Nah, selanjutnya landasan sosiologis ini terkait terhadap 3 hal. Yang pertama pengetahuan, yang kedua keterampilan, dan ketiga nilai. Nah, pengetahuan adalah informasi atau maklumat yang diketahui atau disadari oleh seseorang. Pengetahuan tidak dibatasi oleh subjektif, oleh hipotesis dan konsep dan teori. Terus keterampilan. Keterampilan itu merupakan kemampuan untuk melakukan sesuatu dengan baik, cepat, tepat, prinsip, dan prosedur. Terus yang ketiga adalah nilai. Nilai adalah keyakinan yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Terus di sini dalam bukunya Zeiss 1976 ada fondasi kurikulum itu terdiri dari fondasi sosiologi kurikulum itu terdiri dari masyarakat, kebudayaan, dan pendidikan. Masyarakat adalah kumpulan individu yang mengatur dirinya sendiri yang terbentuk menjadi satu kelompok yang berbeda-beda. Terus selanjutnya, kebudayaan merupakan penegasan bahwa kebudayaan mempunyai kontrol lebih dari sekedar kumpulan lembaga adat dan kepercayaan. Terus selanjutnya kita bahas di sini mengenai pendidikan. Nah, pendidikan menegaskan bahwa kurikulum sekolah mendukung perkembangan kehidupan masyarakat. Nah, di sini bisa kita simpulkan dalam buku Zeiss 1976 bahwa tanpa budaya tidak ada masyarakat. Tanpa masyarakat mungkin budaya ada. Terus pendidikan adalah wadah atau tempat mewariskan kebudayaan itu sendiri. Nah, kita lanjut tentang struktur budaya. Struktur budaya merupakan yang terdapat di wilayah tersebut atau kelas budaya yang terdapat di wilayah di suatu wilayah. Di sini ada 3, budaya universal, yang kedua budaya khusus, yang ketiga budaya alternatif. Nah, kita akan bahas satu persatu apa itu budaya universal. Nah, adalah sebuah nilai atau kepercayaan dan adat istiadat yang dianut semua anggota masyarakat. Nah, itu yang dimaksud dengan kebudayaan yang universal. Terus selanjutnya kebudayaan khusus. Nah, kebudayaan khusus tersebut hanya terdapat pada subkelompok tertentu. Ya, itu yang dimaksud dengan budaya khusus. Jadi budaya ini hanya dianut oleh sekelompokan dari masyarakat, dari kelompok kecil dari masyarakatnya. Nah, selanjutnya budaya alternatif. Budaya alternatif bisa bertentangan dengan budaya universal atau budaya khusus. Ada dan kecenderungan konten budaya interaktif sama dengan budaya khusus, tetapi biasanya berbeda dengan budaya universal. Nah, jadi di sini menurut Linton, sebuah kebudayaan dapat dibagi dalam 3 elemen, yaitu elemen universal, elemen khusus, dan elemen alternatif. Nah, yang dirinci dalam bukunya Zeiss 1976. Kita lanjut. Di sini kita membicarakan tentang nilai kepribadian dan bias kebudayaan. Nilai akan mempengaruhi kebudayaan, nilai akan mempengaruhi kebiasaan. Nah, aspek kebudayaan yang tersembunyi di dalam fakta-fakta yang kelihatan itu lebih banyak jumlahnya dan lebih kompleks substansinya dari kebudayaan yang materi yang sudah terlihat. Nah, kita lanjut. Di sini
memperkenalkan kepada sesuatu yang baru atau pemikiran baru, maka biasanya orang tersebut cenderung hanya fokus kepada kelebihannya dan mengabaikan kekurangan. Nah, itu yang dimaksud dengan bias dari kebudayaan. Bias kebudayaan itu yang dicontohkan seperti yang pertama, perempuan Amerika tidak hanya lagi harus bekerja di rumah, dan sebelumnya malah sebaliknya ya, bahwasanya sebelum adanya bias kebudayaan, dia mengharuskan perempuan Amerika tinggal di rumah dan bekerja di rumah. Nah, terus selanjutnya kita lihat masyarakat berkulit hitam. Nah, masyarakat berkulit hitam dulunya tidak diperhatikan. Dengan adanya bias kebudayaan, masyarakat kulit hitam telah diperhatikan atau berhandil ya, memiliki handil dalam bidang pemerintahan, dalam bidang pekerjaan, dalam bidang sosial. Nah, jadi yang ketiga, perilaku remaja yang dominan meniru budaya baru atau budaya yang luar. Jadi bias kebudayaan ini akan mempengaruhi perilaku dari remaja tersebut dan menganggap bahwasanya kebudayaan yang ada itu yang baik saja. Jadi tidak memikirkan apa dampak buruk dari budaya yang ada. Nah, ini ketiga hal ini akan berpengaruh terhadap perkembangan kurikulum. Oke, baik. Selanjutnya kita akan berbicara mengenai nilai. Nilai tersebut dapat ditunjukkan dalam bentuk keteladanan sehingga menjadi agenda kurikulum dan pembelajaran yang utama. Nah, bagaimana kita mengetahui nilai yang dianut oleh satu masyarakat? Nilai yang dianut dalam suatu masyarakat itu bisa kita lihat nilai yang dipercaya, nilai yang dilakukan. Nah, jadi nilai yang dipercaya ini kita belum tentu melakukannya. Nah, terus keduanya nilai yang dilakukan belum tentu masyarakat tersebut mempercayainya. Nah, dari kedua versus tadi bisa dikatakan kurikulum dianggap baik jika modal personality sesuai dengan nilai dan norma yang universal. Terus selanjutnya kita berbicara mengenai kepribadian. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu. Selanjutnya mengenai kepribadian. Kepribadian itu ada 3 hal: kepribadian nasional, kepribadian individu, dan kepribadian sosial. 3 kepribadian ini adalah bias kebudayaan yang tidak kita sadari. Nah, kebudayaan menetapkan tata cara perbuatan warganya agar mereka memiliki kepribadian yang muncul sebagai hasil sosialisasi sampai mereka menjadi orang dewasa yang ideal. Nah, selanjutnya di sini ada konsep kompleksitas budaya. Kompleksitas budaya itu mengacu kepada beberapa hal. Yang pertama, kepribadian dan relativitas kultural, terus bahasa, terus media, dan psikologi sosial. Dari konsep ini kita bisa berbicara mengenai kepribadian dan relativitasnya pada kultural. Berarti kepribadian kita dipengaruhi oleh kultural atau oleh kebudayaan. Terus kebudayaan yang kompleks itu adalah bahasa. Sebagaimana kita ketahui itu bahasa yang sangat relatif perkembangannya lebih cepat. Orang bisa menguasai bahasa itu dari beberapa negara yang ada. Berarti tergantung kepada kemauannya untuk mempelajari bahasa tersebut. Nah, terus kompleksitas budaya itu bisa di media. Nah, media massa, media elektronik itu adalah memiliki perkembangan sangat cepat. Nah, orang akan lebih bisa mengakses sesuatu yang kita lakukan di media. Nah, jadi hati-hati dengan media massa. Terus psikologi sosial. Psikologi sosial ini bisa kita hubungan sosial kita dengan orang lain. Terus bagaimana kita melakukan aktivitas sehari-hari, aktivitas sosial kita, dan itu merupakan bagian dari konsep kompleksitas budaya. Nah, selanjutnya perancangan kurikulum harus memahami
dan dengan baik setiap aspek unsur-unsur budaya dianut. Karena zaman berkembang dengan cepat sehingga dibutuhkan kebijaksanaan dan kehati-hatian dalam pengembangan kurikulum. Nah, itu kita lihat dalam buku Zayed 1976. Nah, di sini ada beberapa contoh yang ada dalam buku Zayed chapter 8, masyarakat dan kebudayaan, pola problem bangsa Amerika kontemporer. Nah, di sini di Amerika itu kita mengenal kepribadian normal Amerika, kebudayaan dan masyarakat Amerika yang bersifat heterogen, yang dibangun oleh karakter yang menghasilkan kepribadian yang sifat khas. Terus selanjutnya ada personality frontier. Yang pertama, kepribadian yang mengutamakan kebebasan sebagai wujud dari kehidupan awal di koloni. Yang kedua, perilaku digerakkan oleh nilai-nilai atau prinsip-prinsip sebagai perwujudan moral. Setiap individu akan merasakan dirinya sebagai manusia yang bebas, yang baru. Terus kurikulum Amerika pada saat itu menekankan kepada tradisional secara lebih menekan pada pencapaian akademik dalam kepantasan personal dan sosial. Tentunya personality corporates, manusia organisasi. Nah, Hitte menggambarkan karakter Amerika normal sebagai manusia organisasi, atau menurut Risman dan Rich, personality dalam bentuk lain. Di sini menekankan bahwa pelanggaran hanya bentuk dari pelanggaran norma karena itu individu tidak mendukung. Yang dibutuhkan adalah konseling atau rehabilitasi. Nah, dalam pengembangan kurikulum personality corporate ini menginginkan kurikulum terpersonalisasi yang menekankan kerjasama dan informalitas. Nah, yang terakhir yaitu mengenai personality liberal. Nah, menurut Rich 1970, personality liberal bahwa orang Amerika hidup dengan 3 prinsip. Yang pertama, jujur pada diri sendiri. Yang kedua, tidak pernah menghakimi siapapun. Yang ketiga, jujur sepenuhnya pada orang lain. Nah, yang selanjutnya, implementasi dalam kurikulum menghalangi adanya institusionalisasi dalam bentuk kurikulum di sekolah publik Amerika. Terus kurikulum menekankan kepada ide-ide kebebasan sehingga menolak kurikulum konvensional sebagai hal yang memaksa dan terlalu terstruktur. Terus selanjutnya, kurikulum bertujuan membentuk komunitas dari diri-diri yang autentik, di mana individu dapat berhubungan satu sama lain sebagai manusia sesungguhnya. Oke, baik Bapak Ibu, untuk bagian akhir bisa kita menyimpulkan materi ini. Yang pertama adalah kurikulum dirancang hendaklah mempertimbangkan kondisi sosiologi dan juga perubahan masyarakat dan kebudayaan untuk mempersiapkan peserta didik yang mampu beradaptasi pada kondisi sosial dan lingkungan di masa depan. Nah, selanjutnya, kurikulum hendaklah tidak hanya mengembangkan kemampuan akademik, namun yang penting adalah pengembangan karakter, moral, dan kepribadian siswa yang dapat fungsional untuk masa sekarang dan masa yang akan datang. Baik Bapak Ibu sekalian, demikian dari pemaparan materi dari saya, dan kalau ada salah dan janggalnya saya minta maaf, dan akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.